Kali ini bersama saya Alex Tianata, saya akan menjelaskan cara pemakaian menu user. Ya, langkah pertama klik menu Utility, Security, User. Ya, masukkan passwordnya ulang. Ya, misalnya akan membuat user baru. Ya, klik tombol New, masukkan nama user, misalnya Alex, grup user, double klik, dan pilih grupnya, misalnya saya isi supervisor program. Ya, baru isikan kolom passwordnya dan password ACC. Misalnya si user ini bisa berhak meng-ACC, maka isikan passwordnya. Nah, ini posisinya staff atau owner. Ya, posisi ini hanya bersifat informasi. Nah, bagian kanan ada posisi manajemen. Kalau misalnya user tersebut sebagai owner atau posisi manajemen, maka ini dicentang. Nah, kalau misalnya ini dicentang, ketika aplikasi ada updatean report baru maupun menu baru, maka secara otomatis di user tersebut berhak mengakses. Jadi tidak perlu disetting ulang di usernya. Nah, langkah selanjutnya saya klik tombol reset. Ya, maka akan muncul seluruh settingan, seluruh menu yang telah diset di grup user supervisor program. Oke, ini dari layar kita lihat ada kolom menu, nama menu, new, edit, delete, view, aktif, dan cetak. Kalau misalnya si user Alex, dia di bagian zona umum, untuk menu zona umum, user tersebut tidak boleh menginput. Maka di bagian kolom new, diklik sekali, hilangi tanda centangnya, maka dia akan membentuk false. Kalau misalnya si user Alex tidak boleh mengedit zona transaksi zona umum, maka bagian kolom edit diklik false. Termasuk juga dengan tombol delete, tombol view, menu aktif, dan tombol cetak. Kalau misalnya si user Alex ini tidak boleh mencetak form transaksinya, maka ini di bagian kolom cetak diklik sekali, hilangi tanda OK-nya, maka dia akan bentuk false. Nah, cara penggunaan menu, misalnya kita ingin mencari satu menu, ya kalau di layar ini kita lihat rekodnya banyak. Kalau kita ingin mencari, bisa gunakan fungsi search. Di bagian kolom cari bisa double klik, maka akan muncul muncul data menu. Ya, tinggal kita search ingin berdasarkan kolom kode atau berdasarkan nama. Misalnya saya search berdasarkan nama. Saya ketik misalnya faktur. Ya, misalnya ini ada faktur batal, ini report, ini faktur kontan, ini faktur kanvas. Misalnya saya pengen cari faktur kontan, maka ketika kita double klik faktur kontan, kursor akan bergerak langsung. Nah, tinggal kita setting. Termasuk juga dengan yang lainnya. Nah, untuk tahap selanjutnya, ini ada kolom ACC. Misalnya user Alex, apakah dia berhak mengakses, misalnya mengakses limit. Kalau si user ini berhak mengakses limit, maka ini dicentang. Ya, termasuk juga ACC yang lain. Nah, untuk bagian sales false, kalau ini user ini sebagai sales, maka diisi kode salesnya. Cara mengisinya dengan double klik, maka akan muncul menu sales. Tinggal kita isi, tinggal kita cari, misalnya kode salesnya apa. Misalnya saya contoh isikan Rio, saya double klik. Kalau misalnya user ini dia misalnya user ini posisinya supervisor atau posisinya manager atau apa, ini bisa diisi. Tinggal dipilih. Ini kaitannya ke pembagian grup user. Di program CDS Galaxy, grup salesman itu ada 4 tingkat. Misalnya sales ini, user ini untuk grup sales dia kelompok 1. Nah, tinggal isikan kode grup salesnya.
Misalnya contoh di sini saya pilih satu, ini direktur operasional. Baru pelunasan tahap selanjutnya, pelunasan supir. Ya. Kalau misalnya user ini sebagai supir, maka tinggal diisi kode supirnya. Cara mengisinya, tinggal double klik, maka akan muncul nama supir. Ya, untuk perkiraan, yang ini kosong, belum diaktifkan. Parameter. Nah, kalau misalnya ini perusahaan tersebut menggunakan aplikasi gudang, maka ini bisa diisi. User ini berhak mengakses gudang mana, tinggal diisikan di sini. Nah, kalau kode supplier ini fungsinya ada beberapa prinsipal ya. Mereka meminta berhak mengakses ke aplikasi internal yang ada di distributor. Maka kita bisa definisikan user tersebut berhak mengakses kode nih supaya siapa. Misalnya contoh double click tinggal diisikan. Misalnya saya pilih data Kino Sentra. Nah, data yang boleh diakses itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, tinggal di set di sini. Karena sini udah selesai, tinggal klik tombol save. Ya, klik tombol save. Ya, maka akan muncul. Nah, kalau misalnya user ini akan di-edit akses, maka tinggal pilih usernya siapa, klik tombol edit sekali, ya tinggal cari menunya. Bisa menggunakan fungsi search ya. Fungsi cari di kolom cari. Tinggal double klik maka akan munculkan nama menu sama nama reportnya. Oke, kalau udah selesai tinggal save. Nah, kalau mau hapus user tinggal klik tombol delete, klik sekali usernya, mau tekan yes. Ya, ini saya pilih no. Kalau untuk melihat, tekan view. Ya, kalau sudah selesai, maka tinggal langsung klik close. Ya, terima kasih.